Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Widiasari dengan stambuk G701-17207. Saya Widyarama Pratiwi, stambuk G701-17022. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kimia medisinal tentang gangguan nekrosis atau kelainan hati akibat parasetamol. Berikut videonya. Parasetamol itu mungkin sudah familiar di telinga teman-teman semua. Parasetamol ini sering kita gunakan mengurangi nyeri, demam, dan parasetamol itu sering kita kenal sebagai acetaminophen. Nah, bagaimana sih sifat fisika kimia dari parasetamol ini? Parasetamol ini memiliki nama lain 4-hidroksiacetanilida dengan berat molekul 151,16. Sedangkan untuk bentuknya, dia berbentuk serbuk hablur, putih, tidak berbau, dan sedikit pahit. Dia larut dalam air mendidih, NaOH1N, dan etanol. Parasetamol ini lebih mudah diabsorpsi pada saluran cerna, dimetabolisme oleh enzim nikrosom hati, dan diekskresi melalui ginjal. Untuk efek farmakologi dari parasetamol itu untuk mengurangi nyeri, menurunkan suhu tubuh, dan sedikit efek antiinflamasinya. Bagaimana sih mekanisme kerja parasetamol? Mekanisme parasetamol itu bekerja dengan mengurangi produksi prostaglandin dengan mengganggu enzim siklooksigenase atau CHOX. Kemudian, dia menghambat CHOX pada saraf pusat yang tidak efektif dan sel endotelia. Kemampuan menghambat kerja enzim CHOX yang dihasilkan oleh otak ini membuat parasetamol mengurangi rasa sakit kepala dan menurunkan demam. Kemudian mekanisme terjadinya nekrosis oleh parasetamol. Parasetamol ini yang setelah dikonsumsi akan dimetabolisme, kemudian NAPQI oleh sitokrom P450 menjadi NAPQI akan dipandu oleh enzim protatoin. Fungsinya untuk didetoksifikasi menjadi konjugasinya untuk dieliminasi keluar tubuh. Kenapa sih harus didetoksifikasi atau dimetabolisme? Alasannya itu karena NAPQI itu bersifat radikal bebas, yang seperti kita tahu radikal bebas itu sangat tidak baik atau sangat berbahaya bagi tubuh. Setelah NAPQI itu menjadi konjugasinya, kemudian akan lebih mudah dieliminasi keluar tubuh. Parasetamol umumnya akan diubah oleh enzim sitokrom P450 di hati menjadi metabolit reaktifnya yaitu NAPQI. Proses ini disebut aktivasi metabolik dan NAPQI berperan sebagai radikal bebas. Dalam keadaan normal, NAPQI akan didetoksikasi oleh enzim glutathione dari hati menghasilkan konjugan sistein dan sebagian diasetilasi menjadi konjugat asam merkapurat yang akan diekskresikan melalui urin. Pada dosis terapi berlebih, NAPQI bersifat hepatotoksik. Kemampuan enzim glutathione untuk mendetoksikasi kurang sehingga sebagian besar NAPQI terakumulasi beraksi dengan sel hati dan menyebabkan nekrosis sentrolobuler. Gejala keracunan parasetamol ada 4 fase. Yang pertama, kehilangan nafsu makan, mual, muntah, dan banyak mengeluarkan keringat. Fase kedua, pembesaran liver, peningkatan bilirubin dan konsentrasi enzim hepatik. Waktu untuk pembekuan darah lama terjadi penurunan volume urin. Yang ketiga, pasien tampak kuning, hipoglikemia, kelainan pembekuan darah, dan penyakit degeneratif kelainan otak, gagal ginjal, dan penyakit jantung. Fase keempat yaitu hepsis, diseminaten, intravaskular koagulatin, dan kematian. Nah, jadi teman-teman, kita harus menggunakan parasetamol dengan tidak secara berlebih karena akan berakibat fatal bagi tubuh kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.